Terjebak kobaran api, ibu dan anak meninggal dunia dengan berpelukan. Kapal kargo menabrak kapal nelayan, 15 orang berhasil diselamatkan. Tawuran remaja bersenjata tajam masih marak terjadi di ibu kota. Lima orang tersambar petir, 3 diantaranya tewas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Utri Farzah dan saya Sheila Bladraf akan menemani Anda di Fokus Pagi hari ini Kamis 7 Juli 2022. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru untuk Anda. Dan langsung saja kami awali Fokus Pagi hari ini pemirsa, kebakaran hebat meludeskan puluhan bedeng atau kamar kontrakan di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung. Ya, ibu dan anak berpelukan terjebak kobaran api hingga keduanya meninggal dunia. Kepanikan sebagian warga ini mengiringi upaya penyelamatan diri dan barang berharga serta pemadaman api dengan alat seadanya. Api cepat membara dan berkobar hebat hingga meluruh lantakan kawasan kamar kontrakan atau yang dikenal dengan bedeng Arab di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung Rabu malam. Dari 36 pintu bedeng tersisa 13 yang tidak terbakar. 2 jenazah yang terdiri dari ibu dan anak ditemukan berpelukan dari salah satu bedeng. Diduga keduanya terjebak kobaran api saat mereka tertidur pulas. Kebakaran juga menjalar ke 2 rumah warga lainnya dan sebuah musola. Penyebab kebakaran masih simpang siur, ada yang menyebutkan akibat hubungan pendek arus listrik, juga dari kebocoran gas LPG. Habis sholat isya itu, mendengar teriakan kebakaran, terus mau keluar, mendengar di depan rumah itu masih kerokean, tapi ngeliat ke atas api udah kelihatan mama. Itu pas di depan rumah mak? Yang kebakarannya di belakang. Gas kayaknya udah meledak gitu. Itu yang kena apa aja? Yang kenain apa aja? Rumah semua. Rumah termasuk bedeng? Iya, bedeng semua, bedeng Arab. Petugas damkar menurunkan belasan mobil pemadamnya dan mengerahkan lebih dari 40 personil. Pemadaman sempat terkendala jalan yang sempit dan mobil damkar sulit mendekati lokasi karena berada di kawasan permukiman padat. Selama pemadaman, jaringan listrik PLN pun padam. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Ditinggal pergi pemiliknya, sebuah rumah di Ngawi, Jawa Timur terbakar. Dalam waktu singkat, api menghanguskan rumah dan isinya. Kepulan asap hitam tebal membumbung dari rumah warga di desa Tungkul Rejo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Rabu sore. Kobaran api yang besar sempat membuat warga sekitar panik karena khawatir api merambat ke rumah yang lain. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang pergi memenuhi undangan perkawinan dari tetangga satu desa. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa jam kemudian, 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kedatangan mobil pemadam terkendala karena banyaknya warga yang menonton. Api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian, namun rumah dan isinya ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Kepanikan warga juga menyertai kebakaran serupa yang melanda permukiman padat penduduk di Kampung Pagelaran Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam. 3 rumah warga hangus. Petugas kesulitan menjinakkan api lantaran terkendala akses jalan. Petugas bersama warga pun terpaksa berjibaku dengan alat seadanya untuk menjinakkan api. Hubungan pendek arus listrik diduga jadi penyebab kejadian ini. Kapal kayu bertolak dari Sorong tujuan Timika dilaporkan tenggelam
7 orang selamat sementara belasan orang lainnya masih dalam pencarian. Sementara di kawasan berbeda, 4 warga Waisai, Papua, penumpang kapal cepat hilang. Hingga kini proses pencarian keempat korban terus dilakukan. Tim SAR Raja Ampat masih melakukan pencarian 4 warga Waisai yang hilang. 4 korban yang kala itu menggunakan perahu cepat dari ibu kota Kabupaten Raja Ampat menuju Dorehkar tak diketahui keberadaannya. Pencarian dilakukan dengan menyisir Pulau Waisai hingga ke Pulau Ayau dan Wayag. Hingga hari kedua pencarian, 20 personel gabungan diterjunkan. Diketahui keempat korban hilang ketika akan menjenguk istri dari salah satu penumpang yang tengah melahirkan. Di mana pencarian hari ini dibagi 2 sektor. Yang pertama, sektor pertama yang terdiri dari personil rescuer Posar Raja Ampat yang akan melakukan penyisiran di bagian timur dari Pulau Waisai sampai ke Pulau Ayau. Sementara tim SAR Timika Rabu siang langsung menyusuri perairan distrik Amar Timika, Papua untuk mencari 11 orang penumpang kapal yang hilang. Sebelumnya sebuah kapal kayu bermuatan 30 kubik kayu dan penumpang 18 orang tenggelam di perairan ini. 7 orang selamat sementara sisanya masih dalam pencarian. Riantonai dan Igobat Memolin melaporkan dari Raja Ampat dan Timika, Papua. Ya, sebuah kapal kargo yang sedang berlayar di perairan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan menabrak kapal nelayan yang sedang mogok di jalur yang sama. 15 nelayan berhasil diselamatkan. Dalam video amatir terlihat kapal motor nelayan Harapan Baru yang mogok di perairan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan tertabrak kapal kargo yang sedang melintas di jalur yang sama. Saat tabrakan terjadi, kapal motor nelayan Harapan Baru sedang ditarik oleh 2 kapal nelayan lainnya ke arah dermaga. Akibat tabrakan kapal kargo tersebut, kapal motor nelayan langsung tenggelam. Bahkan 15 orang anak buah kapal sempat tenggelam namun berhasil diselamatkan. Diduga tak terkendali saat berpapasan 2 unit sepeda motor saling bertabrakan di jalur lintas Medan Tebing Tinggi. Sementara di Jembatan Musi 4 Palembang, akibat menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, sebuah mobil bak terbuka justru menghantam sebuah sepeda motor dari arah berlawanan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan sebuah sepeda motor masuk ke bawah kolong mobil bak terbuka tepat di atas Jembatan Musi 4 Palembang Rabu siang. Cuaca benturan membuat kedua kendaraan rusak cukup parah. Akibatnya satu pengendara motor yang merupakan atlet menembak untuk PON mendatang Muhammad Raka Al-Rifat tewas di lokasi kejadian. Sementara kakaknya Muhammad Zaki Ramadan luka berat. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari seberang Ulu menuju simpang Pasar Uto yang hendak menghindari kendaraan di depannya. Diduga akibat kecepatan tinggi, mobil oleng hingga menghantam sepeda motor dari arah berlawanan. Bahkan kedua korban sempat terseret sejauh 15 meter. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga tak terkendali saat berpapasan 2 unit sepeda motor saling bertabrakan di jalur lintas Medan Tebing Tinggi, tepatnya di kilometer 25. Akibat kejadian ini 2 orang korban luka-luka hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat sepeda motor Alexander Siahaan datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Saat menyeberang jalan, motor lain yang dikendarai Yogi Pranata tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan. Kecelakaan pun tak bisa terhindarkan. Pemirsa, truk trailer menabrak rumah di Jalan Raya Solo Semarang, Nomborjo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, diduga alami remblong sebuah truk tanpa muatan oleng hingga menabrak sebuah pagar puskesmas. Truk tanpa muatan akhirnya terhenti setelah menabrak pagar puskesmas di Kecamatan Kabat, Banyuwangi pada Rabu siang. Selain menabrak pagar, truk yang diduga mengalami remblong ini melaju tak terkendali hingga menabrak sebuah warung yang ada di kawasan puskesmas.
4 sepeda motor milik pegawai yang diparkir juga rusak setelah diseruduk truk. Laka tunggal ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa, meski kaca truk pecah akibat benturan keras. Namun sang sopir atas nama Sandi dilaporkan selamat. Akibat kecelakaan membuat sejumlah warga mengalami luka ringan karena terjatuh saat berlari menghindari tabrakan truk. Dari arah utara, mungkin karena jalan tanjakan, juga dalam kondisi truk kurang maksimal. Pada waktu itu katanya ada kendaraan yang mendahului. Karena dari sopir panik, akhirnya sopir membanting ke kanan, oleng ke kanan. Karena krim mungkin diduga blong, akhirnya menabrak pagar dari Puskesmas Kabat. Truk trailer menabrak rumah di Jalan Raya Solo Semarang, Noborejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, hingga menyebabkan kerusakan cukup parah. Saat kejadian, truk trailer yang dikemudikan Hasan ini melaju dari arah Solo menuju Semarang. Saat sampai lokasi kejadian, truk berusaha menghindari sepeda motor yang menyeberang, hingga sopir banting setir agar tidak menabrak kendaraan di depannya. Taufik Ferdiansyah dan Yulianto melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur dan Salatiga, Jawa Tengah. Pemirsa, 5 orang tersambar petir di Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu sore hingga menyebabkan 3 orang diantaranya tewas di lokasi. Para korban tersambar petir saat berteduh di sebuah gubuk di tengah sawah. Dari video amatir yang direkam terlihat warga panik sesaat setelah 5 orang tersambar petir. Mereka sedang berteduh di gubuk tengah sawah di Desa Cibelok, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu sore. Akibat sambaran petir, para korban langsung tergeletak di tanah. Saat diperiksa, 3 orang diantaranya meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 1 orang lainnya kritis. Sementara 1 korban lagi yang sempat pingsan kabur dibonceng sepeda motor, diduga panik dan ketakutan setelah siuman. Hujan terjadi petir 2 kali, Pak. Sejadi itu jam berapa waktu itu, Pak? Ya, aduh nggak bikin itu, kayaknya jam 4:30-an kayaknya. 3 korban tewas dan 1 yang kritis dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Saat kejadian, 2 korban tengah memancing di saluran irigasi, sementara korban lainnya sedang membajak sawah. 1 korban yang selamat dan kabur masih dicari karena menjadi saksi kunci peristiwa memilukan ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah. Sebuah truk modifikasi yang diduga mengangkut BBM ilegal terbakar di Jalan Lintas Jambi Palembang usai terlibat kecelakaan. Ya, api dibiarkan membesar tak terkendali lantaran pengemudinya melarikan diri saat truk tersebut terbakar. Truk modifikasi yang diduga mengangkut BBM ilegal ini terbakar di Jalan Lintas Jambi Palembang, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu pagi. Sebelum terbakar, kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengangkut benda cair itu bertabrakan dengan truk lain dari arah berlawanan di lokasi kejadian dan terbalik hingga mengeluarkan percikan api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian perlu waktu lebih dari 1 jam untuk memadamkan api. Perintahkan anggota untuk melaksanakan olah TKP penyelidikan dan melokalisir TKP. Sopir kan sementara ini melarikan diri dan masih dalam tahap penyelidikan pencarian oleh kawan-kawan dari Satuan Reserse Kriminal. Ya, sementara sebuah sepeda motor di kota Ambon, Maluku juga ludes terbakar di pinggir jalan. Kejadian di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sempat membuat warga sekitar panik. Kejadian bermula saat dalam perjalanan Rabu malam, kendaraan melaju dari Batu Merah tujuan Poka. Tiba-tiba salah satu bagian motor mengeluarkan api dan langsung membakar seluruh sepeda motor korban. Pengendara selamat dalam peristiwa ini. Pemirsa, sebuah tempat distributor oksigen di Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang, Banten alami kebocoran. Dampak dari insiden tersebut membuat panik pengendara di lokasi kejadian karena kepulan asap putih tebal menutup jalan tersebut. Dalam video amatir yang diambil seorang warga ini terlihat kepulan asap putih tebal menutup akses Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang, Banten, Rabu pagi. Para pengendara sempat terhenti dan panik, lalu memutar balik kendaraannya
karena kepulan asap oksigen menutup akses jalan. Hasil penyelidikan polisi, sumber asap putih tebal tersebut muncul dari sebuah tempat distributor oksigen. Peristiwa bermula saat pekerja tengah melakukan pengisian atau pemindahan dari tangki besar ke sebuah tabung. Namun diduga pekerja lupa menutup keran menyebabkan tangki berisi 2 ton liquid jenis oksigen langsung menyembur dan menutup jalan. Diduga ada kelalaian dari karyawan dalam menutup keran. Karena panik, akhirnya karyawan itu meninggalkan, bukan malah menutup kembali. Akhirnya itu keluar, CO2-nya ketika keluar dia karena di dalam itu minus derajatnya, akhirnya membentuk es. Kasus kebocoran oksigen tersebut tengah ditangani Polsek Karawaci dan Polres Metro Tangerang Kota. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Ya, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, di antaranya tawuran remaja bersenjata tajam masih gencar terjadi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi informasi di pagi hari ini, pemirsa. Tim patroli presisi Polda Metro Jaya berhasil amankan 7 remaja yang hendak tawuran dengan lawannya. Berikut sejumlah senjata tajam di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ya, sementara di kawasan Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur, 2 kelompok remaja kembali terlibat perkelahian bersenjata tajam. Rekaman video warga ini memperlihatkan 2 kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam dan sejumlah benda berbahaya lainnya di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pengendara roda 2 maupun roda 4 yang ingin melintas sempat terhenti. Bahkan salah satu mobil memilih mundur untuk menyelamatkan diri agar tak terjebak tawuran. Seakan tak ada kapoknya, kendati kerap menelan korban jiwa, tawuran terus merajalela. Bahkan di kawasan ini sudah 3 kali terjadi. Mereka awali dengan saling ejek, kemudian janjian untuk tawuran. Warga pun semakin resah dengan kejadian ini. Emang sebelumnya anak-anak ini sering tawuran di sini atau gimana? Sering. Itu awal mulai bagaimana sih, dia nongkrong dulu atau emang udah janjian di sini, apa emang langsung serang bang tiba-tiba? Awalnya janjian dulu, nongkrong, baru pada berantem. Senjata tajam. Selain senjata tajam apa ada lempar batu? Botol. Sementara saat menyusuri sejumlah kawasan di ibu kota, tim patroli presisi Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sejumlah remaja yang akan tawuran di Jalan AMD, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam dan barang berbahaya lainnya. Mana ketika kami melaksanakan patroli, menemukan sekelompok remaja yang sedang menunggu musuh melaksanakan tawuran. Kita mengamankan 7 orang pemuda beserta 4 senjata tajam berupa 3 celurit dan 1 sabit yang diduga akan digunakan sekelompok remaja ini untuk nanti ketika bertemu musuhnya melaksanakan tawuran. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ke-7 remaja berikut 4 buah senjata tajam, selai bendera, dan 4 kendaraan yang dipakai untuk melancarkan aksinya dibawa ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sejumlah anggota geng motor harus berurusan dengan polisi. Ya, pasalnya selain ulahnya meresahkan warga, mereka juga terlibat tawuran di depan masjid di Pahoman, Bandar Lampung. Dalam rekaman kamera pengawas ini, sejumlah kelompok pemuda atau geng motor terlibat perkelahian dengan kelompok lainnya di depan masjid di Pahoman, Bandar Lampung. 2 pengendara motor terjatuh dan menjadi bulan-bulanan geng motor lainnya. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung kemudian menangkap 2 anggota geng motor yang terlibat tawuran tersebut. Berikut barang bukti senjata tajam dan benda berbahaya lainnya. Saling ejek di media sosial menjadi penyebab mereka terlibat tawuran. Mereka ini terpancing dengan isu-isu yang ada di media sosial, diejek-ejek di media sosial, entah
siapa yang mengejek karena akun tidak jelas, terpancing, dan dia akan melaksanakan janji bertemu di salah satu tempat yang telah dijanjikan oleh mereka di media sosial. Ya, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka penganiayaan yang berujung kericuhan di Pabarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya, keduanya menjadi tersangka penganiayaan terhadap 3 orang korban yang kini menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi memeriksa 8 saksi dan mendalami penyelidikan kasusnya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY akhirnya menetapkan 2 orang tersangka penganiayaan yang berbuntut kerusuhan di Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta. 1 orang diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang. Dari 2 tersangka ini kami lakukan pencarian dan 1 diantaranya yaitu saudara AL alias L telah kami terbitkan surat daftar pencarian orang. Ini DPO-nya. Sementara pihak sesepuh dari ketiga suku yakni suku Maluku, Papua, dan NTT juga menemui Kapolda DIY dan memberikan peringatan kepada para anak didik maupun saudara sesama dari warga kawasan timur agar tidak membuat penyisiran dan keonaran di daerah istimewa Yogyakarta. Tugas dan tanggung jawab dari para sesepuh adalah menciptakan kedamaian, membangun persaudaraan di antara sesama kami dari kawasan timur Indonesia dan harus menyatu dan berbaur dengan seluruh diaspora masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia yang berada di daerah Jakarta. Sebelumnya terjadi keributan dan penganiayaan di Jambusari, Depok, Sleman yang berujung kerusuhan dan pembakaran sejumlah ruko serta kendaraan di kawasan Babarsari. Dalam kejadian ini, 3 orang luka-luka dan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Lembaga Kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT menyayangkan surat keputusan Menteri Sosial tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB. Ya, sementara terhitung hari Rabu 6 Juli 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menghentikan transaksi 60 rekening ACT. Dugaan penyelewengan dana umat ACT terus bergulir. Kementerian Sosial pun langsung mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang Yayasan Aksi Cepat Tanggap tersebut. Sementara PPATK juga menyerahkan hasil analisa transaksi mencurigakan ke kepolisian terkait adanya dugaan kegiatan terlarang untuk ditindaklanjuti. Data PPATK menyebutkan sesuai laporan periode 2014 hingga 2022, ada 10 negara yang paling besar baik mengirim maupun menerima bantuan dari Yayasan ACT. Bahkan terhitung hari Rabu 6 Juli 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menghentikan transaksi 60 rekening ACT. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Surat keputusan Menteri Sosial tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap menuai reaksi dari pihak ACT. ACT mempertanyakan surat keputusan tersebut sebab pihaknya sudah bersikap kooperatif dengan memberikan penjelasan rinci kepada pihak Kemensos terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkannya. Kemensos akan utus tim pengawasan, tim audit untuk memeriksa laporan keuangan ACT. Dan kami sudah sampaikan dengan senang hati, dengan kooperatif ya, bahwa kami senang menerima kunjungan dari tim pengawasan atau tim audit dari Kemensos yang sedianya akan hadir paling lambat hari Kamis. Sebelumnya dugaan penyelewengan dana umat Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT menggemparkan masyarakat luas.
Pasalnya, dana tersebut disinyalir dipergunakan untuk kepentingan pribadi mantan petinggi ACT serta adanya dugaan pendanaan untuk para teroris. Muhammad Nur dan Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, hari ini tepat tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan memulai bergerak ke Padang Arafah. Ya, panitia penyelenggara ibadah haji terus mengingatkan kepada jamaah untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dan tetap menjaga kesehatan. Jelang pelaksanaan puncak ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah yang jatuh pada hari Jumat esok, para jemaah haji diminta untuk menjaga kesehatan dengan cukup beristirahat dan rutin memeriksa kondisi kesehatan. Mulai hari ini, seluruh jemaah termasuk jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Padang Arafah dari berbagai pondokan, penginapan, dan hotel. Jemaah diingatkan selain membawa barang-barang yang diperlukan seperti obat-obatan, juga memperhatikan jadwal keberangkatan. Hingga Rabu, jemaah haji Indonesia yang sakit berjumlah 120 orang, sedangkan yang wafat sebanyak 20 orang. Agar jemaah memperhatikan jadwal pergerakan ke Arafah. Hal ini penting agar jemaah dapat sampai di Arafah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Agar jemaah membawa barang bawaan secukupnya, pakaian, alat mandi, perlengkapan ibadah serta obat-obatan menjadi perlengkapan penting yang harus dibawa oleh seluruh jemaah. Pemirsa, seekor sapi dengan bobot 864 kg dibeli Presiden Joko Widodo untuk dibagikan kepada korban gempa bumi di Pasaman, Sumatera Barat pada saat Hari Raya Idul Adha. Ya, sementara di Lombok Utara NTB, Presiden Jokowi juga membeli sapi dengan berat mencapai 1,4 ton. Inilah sapi jenis simental yang berbobot 1,4 ton milik seorang peternak bernama Sabri asal Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sapi miliknya dipilih Presiden Joko Widodo sebagai hewan kurban untuk dipotong dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Sapi dengan tinggi 165 cm dan berusia 4 tahun tersebut dibeli seharga Rp142 juta pada pekan lalu. Untuk memastikan kondisi kesehatannya, sapi kurban milik Presiden rutin diperiksa dan diawasi tim medis dan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Sementara itu, satu ekor sapi milik peternak asal Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat juga dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya, sapi kurban tersebut akan digunakan untuk Hari Raya Idul Adha dan akan dibagikan kepada para korban gempa bumi di Malampah, Kabupaten Pasaman. Jenis sapi peranakan ongole ini memiliki bobot 864 kg. Sapi juga sudah ditinjau langsung oleh tim dari kepresidenan bersama petugas setempat. Cara ini dilakukan untuk memastikan sapi benar-benar sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Yang menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, SCM Group menyerahkan 65 ekor hewan kurban. Ya, penyerahan hewan kurban tersebut sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan hewan kurban dari grup SCM digelar di halaman Studio 5 dan Mogot, Jakarta, Rabu pagi. Sebanyak 65 ekor hewan kurban diserahkan SCM Group menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Penyerahan simbolis hewan kurban kepada Saumun, Camat Kebonjeruk, Jakarta Barat. VP Corporate Secretary SCM, Gilang Iskandar mengatakan, penyerahan hewan kurban ini sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, kita berharap kesempatan ini kita bisa berbagi kepada masyarakat yang memang memerlukan melalui grup SCM MTEK ini, dan kita juga berharap semoga situasi segera pulih kembali sehingga seluruh kehidupan kita kembali normal sebelum pandemi COVID-19. Rencananya 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing akan didistribusikan untuk wilayah Jakarta Barat. Sementara 56 ekor kambing akan dibagikan oleh perwakilan SCTV dan Indosiar di berbagai daerah. Rati Hartono dan Nyoman Ifrozin melaporkan dari Jakarta.
Aparat kepolisian Polda Jatim menegaskan akan segera mengamankan DPO kasus dugaan pencabulan santriwati. Informasi selengkapnya bersama Syala Baladraf usai jeda iklan berikut ini. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Syala Baladraf. Pemirsa, aparat kepolisian Polda Jatim menegaskan akan segera mengamankan DPO kasus dugaan pencabulan santriwati yang merupakan anak seorang pengasuh pondok pesantren di Jombang. Sebelumnya, aparat kepolisian gagal menangkap tersangka MSA yang melarikan diri masuk ke dalam pondok pesantren. Meski telah mengerahkan aparat gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Jombang bersenjata lengkap, namun upaya penangkapan terhadap MSA, DPO kasus pencabulan santriwati ini gagal. MSA gagal diringkus pada Senin lalu itu lantaran melarikan diri ke pondok pesantren tempat tinggalnya di kawasan Ploso Jombang. Aparat juga diadang ratusan santri. Kita berupaya melaksanakan penangkapan terhadap tersangka MSA. Namun ada kendala di lapangan dan kita tadi melaksanakan kegiatan siaga. Kita melaksanakan mau adakan penindakan namun situasi tidak memungkinkan untuk malam ini. Terkait gagalnya upaya penangkapan pada Senin dini hari itu, Polda Jatim menegaskan akan segera mengamankan MSA setelah mendapat dukungan dari para ulama se-Jawa Timur. Sementara nggak ada masalah, kita semua lagi berjuang menegakkan hukum. Polisi pun ingin melaksanakan tugas ini secara profesional. Apakah ada penjemputan paksa lagi? Nanti akan kita sampaikan di lapangan ya. Sebelumnya, Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Marzuki Mustamar menegaskan mendukung langkah polisi untuk melakukan upaya hukum terhadap pelaku kriminal maupun pelaku pencabulan, meski pelakunya merupakan anak seorang tokoh. Hukum berlaku kepada siapapun, tidak pandang bulu apa golongannya, apa status sosialnya, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau tokoh, mau nggak tokoh, mau katanya ada backup, mau nggak ada backup. Negara yang dalam ini penegakan hukumnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan nggak boleh kalah dengan kelompok atau dengan apapun. Lebih jauh, Kiai Haji Marzuki Mustamar menilai kegagalan polisi dalam menindak pelaku kejahatan justru akan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Dwi Mujiarso dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur. Temuan bayi perempuan di Semak-Semak ditindaklanjuti polisi dengan menangkap orang yang diduga membuang bayi baru lahir itu. Pembuang bayi ternyata remaja yang masih duduk di kelas 3 sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga di Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Saat ditemukan, bayi tidak terlindungi kain dengan tali pusar yang masih menempel. Penemuan berawal ketika warga yang tengah melintas mendengar tangisan bayi dari arah Semak-Semak. Polisi berhasil menangkap pelaku pembuangan bayi. Ia merupakan orang tua sang bayi yang masih di bawah umur dan masih duduk di bangku kelas 3 SLTA. Satreskrim Polres Serang setelah melakukan penyelidikan mengamankan 2 pelaku, yaitu ibu bayi tersebut inisial SPT umur 17 tahun dan kekasih dari ibu bayi tersebut KD umur 19 tahun. Pelaku dan sang kekasih kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif dan ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Sementara sang bayi yang tak berdosa itu kini tengah dalam pengawasan pelindungan perempuan dan anak dengan kondisi sehat. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. 4 pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tega mencabuli anak di bawah umur. Mirisnya, 3 pelaku merupakan pria lanjut usia. Empat pria ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke kantor polisi setelah ditangkap. Keempatnya dilaporkan oleh warga karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan yang masih di bawah umur di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mirisnya, 3 orang dari pelaku merupakan lanjut usia, sedangkan satunya lagi seorang pemuda. Korban yang masih berusia 10 tahun itu tak lain adalah tetangga para pelaku. Para tersangka mencabuli korban dengan iming-iming akan diberikan uang sebesar Rp2.000. Aksi bejat itu mereka lakukan sudah berulang kali.
Dari hasil penyelidikan, ada beberapa dari tersangka ada yang telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 kali dengan kurun waktu atau waktu kejadian sekitar bulan Maret hingga bulan April 2022. Akibat perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Pemirsa, polisi mengungkap kejahatan pornografi melalui siaran langsung di internet atau live streaming. Pelaku meraup penghasilan sekitar 30 juta dalam 3 bulan. Kedua tersangka kasus pornografi melalui siaran langsung lewat aplikasi internet atau live streaming digiring petugas Satreskrim Polsek Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu siang. Kasus ini terungkap setelah petugas patroli cyber mendapati salah satu akun di sebuah aplikasi melakukan siaran langsung dengan adegan pornografi. Selama 3 bulan beraksi, pelaku mengaku mengantongi uang 30 juta rupiah tiap bulan. Ini sudah melakukan live streaming selama 3 bulan dengan penghasilan kurang lebih 30 juta per bulan. Dengan aplikasi di Mango Live, akunnya bernama Miranda. Setelah mengamankan dari pelaku pertama, maka tim melakukan pengembangan kembali dan akhirnya mengamankan pelaku kedua. Pembobol koper artis Dewi Persik di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur berhasil ditangkap polisi. Pelaku ternyata seorang portir di bandara. Jadi ceritanya tim aku tuh kan ada pakai Lion kemarin waktu aku di Balikpapan. Kalau akunya kan pakai batik. Nah, ada yang ngebobol. Berawal dari ungkapan artis Dewi Persik yang diunggah melalui akun YouTube Ma7CN, inilah aparat Reskrim Polresta Balikpapan bersama Jataras Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku pembobol tas artis tersebut. Pelakunya ternyata seorang pria berinisial R, portir di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Polisi juga menyita barang bukti perhiasan emas milik korban. Pria itu mengaku sejak bekerja sebagai portir sudah beberapa kali membobol tas penumpang. Ia mengaku keahlian itu didapat dari seniornya. Dalam hal ini adalah pegawai maskapai salah satu penerbangan di Indonesia. Korban menaiki salah satu maskapai ini, kemudian memasukkan koper ini di bagasi, kemudian porter ini membuka kunci yang kode angka yang ada di koper itu, kemudian menggeledah barangnya. Gara-gara persoalan utang piutang, 2 pria pedagang sayur mayur di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta terlibat duel menggunakan senjata tajam. Salah satu pria tewas seketika usai ditusuk senjata tajam oleh lawannya. Garis polisi masih terpasang di lokasi duel 2 pria pedagang sayur mayur di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Di tempat itulah pedagang sawi bernama Teddy tewas bersimbah darah usai ditusuk pisau oleh Fauzi, rekannya sesama pedagang. Kedua pria itu sebelumnya terlibat cekcok mulut yang dipicu masalah utang piutang. Awalnya Teddy menagih hutang pelaku sebesar 15 juta rupiah. Namun pembicaraan menjadi panas hingga korban lebih dulu memukul, lantas dibalas oleh pelaku dengan menusuknya menggunakan sebilah pisau. Rekaman video yang memperlihatkan korban terkapar bersimbah darah langsung tersebar luas di media sosial. Hutang itu si pelaku itu cukup lama juga hutangnya tidak dibayarkan, sehingga mungkin ketika ketemu papasan di pasar ya terjadi perkara tersebut. Sempat berkelahi juga nggak? Kalau untuk berkelahi, kronologis awal mungkin saya paparkan sedikit. Jadi penyebabnya kan karena hutang piutang. Ketika ketemu, si korban ini memukul terlebih dahulu sehingga ada refleks dari si pelaku untuk mengambil senjata tajam. Tim Satreskrim Polres Purwakarta kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang langsung melarikan diri usai menikam korban. Syamsun Nursa melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.
5 hari dimakamkan setelah ditemukan tak bernyawa di aliran Kali Krukut, Jagakarsa, Jakarta Selatan, jenazah wanita yang diduga dibunuh kekasih gelapnya akhirnya diotopsi. Petugas Polres Metro Depok membongkar makam korban dan melakukan otopsi Rabu siang. Hasilnya terdapat tanda-tanda tindak kekerasan di leher korban. Pembongkaran makam korban Imelga Dwirani, 22 tahun, di Jalan Kramat Asem, Pancoran Mas, Depok, dilakukan untuk memastikan jejak tindak pembunuhan yang dilakukan tersangka FR alias P, kekasih gelap korban. Selama lebih dari 2 jam, proses otopsi dilakukan petugas dengan melibatkan tim forensik Mabes Polri. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah tanda tindak kekerasan di tubuh korban, diantaranya tekanan benda tumpul di area leher yang diduga berupa cekikan atau jeratan. Cekikan atau jeratan, ya, ada yang lebih dalam ada di sebelah leher sebelah kiri. Di situ terlihat sekali ada penyumbatan nafas, sehingga dokter forensik menyatakan bahwa korban meninggal karena terhambatnya nafas melalui saluran leher akibat tekanan benda tumpul. Sebelumnya jasad Imelga ditemukan warga dalam kondisi membusuk mengambang di Kali Krukut 30 Juni lalu. Selang beberapa hari, polisi meringkus kekasih gelap korban setelah sempat kabur ke Brebes, Jawa Tengah. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Penutup gorong-gorong di Jalan Tanjung Sari, Surabaya jadi sasaran pencurian. Akibatnya 46 penutup gorong-gorong hilang. Pemkot Surabaya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pencurian grill saluran air atau penutup gorong-gorong milik Pemkot Surabaya di Jalan Tanjung Sari, Surabaya terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang berjumlah 3 orang melancarkan aksinya pada malam hari. Mereka mencongkel penutup gorong-gorong menggunakan linggis, kemudian diangkut dengan beca. Akibatnya 46 penutup gorong-gorong hilang dicuri. Pemkot Surabaya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dengan jumlah ya ada kurang lebih 46 titik ya berbahaya. Ini lokasinya di pinggir jalan raya ya, yang 42 ikut wilayah Sukomanunggal, yang 4 ikut wilayah Asemrowo ya. Tentunya ini sangat membahayakan. Kesal kerap dinasehati, anak tega aniaya ibu kandung hingga tewas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Utri Farza sesaat lagi di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Pemirsa, plafon rumah tampaknya masih jadi area yang dianggap aman bagi ular untuk bersembunyi saat masuk ke permukiman. Seekor ular kobra ditemukan di dapur setelah jatuh dari atap rumah warga Tanjung Balai Karimun, Sumatera Utara. Sementara di Tangerang, Banten, seekor ular sanca tiba-tiba tampak menggantung dari langit-langit rumah. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat langsung menjepit kepala ular dan menariknya jatuh dari atas plafon rumah warga di Kecamatan Pinang, Tangerang, Rabu pagi. Setelah berjibaku beberapa menit, ular akhirnya bisa dilumpuhkan. Namun petugas terpaksa menjebol sebagian plafon untuk mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang lebih dari 1 meter ini. Diduga ular masuk melalui celah di pinggiran plafon untuk berburu tikus. Akses masuknya ular itu dari belakang pohon. Kemungkinan dia mau ngobar tikus lalu masuk ke selah lis plafon. Lalu kami bongkar lis plafonnya, ternyata memang benar-benar ularnya ada di situ. Lalu kami evakuasi, kami tangkap. Rencananya ular akan diserahkan ke pihak BKSDA Kota Tangerang untuk dilepas liarkan di habitat aslinya. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, petugas mencari seekor ular kobra yang bersembunyi di dapur. Menggunakan tongkat penjepit, petugas akhirnya bisa melumpuhkan ular berbisa tersebut. Petugas kewalahan karena ular sempat menyemburkan bisa. Ular harus kita tangkap karena dapat membahayakan bagi masyarakat atau orang yang berada di sekitarnya, karena ular tersebut sudah merupakan ular yang berbisa.
Setelah ditangkap, petugas langsung melapisi mulut kobra menggunakan lakban agar tidak membahayakan. Rencananya ular akan dilepas liarkan ke area hutan konservasi yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Kebakaran hebat meludeskan puluhan bedeng atau kamar kontrakan di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung. Ibu dan anak berpelukan terjebak kobaran api hingga keduanya meninggal dunia. Kepanikan sebagian warga ini mengiringi upaya penyelamatan diri dan barang berharga serta pemadaman api dengan alat seadanya. Api cepat membara dan berkobar hebat hingga meluluh-lantakkan kawasan kamar kontrakan atau yang dikenal dengan bedeng Arab di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung Rabu malam. Dari 36 pintu bedeng tersisa 13 yang tidak terbakar. 2 jenazah yang terdiri dari ibu dan anak ditemukan berpelukan dari salah satu bedeng. Diduga keduanya terjebak kobaran api saat mereka tertidur pulas. Kebakaran juga menjalar ke 2 rumah warga lainnya dan sebuah musola. Penyebab kebakaran masih simpang siur, ada yang menyebutkan akibat hubungan pendek arus listrik, juga dari kebocoran gas LPG. Habis sholat isya itu ngedengar teriakan kebakaran, terus mau keluar, ngedengar di depan rumah itu masih kerokean, tapi ngeliat ke atas api udah kelihatan Mama. Itu pas di depan rumah Mama? Yang kebakarannya di belakang. Gas kayaknya udah meledak gitu. Itu yang kena apa aja? Yang kenain apa aja? Rumah semua. Rumah termasuk bedeng? Iya, bedeng semua, bedeng Arab. Petugas damkar menurunkan belasan mobil pemadamnya dan mengerahkan lebih dari 40 personil. Pemadaman sempat terkendala jalan yang sempit dan mobil damkar sulit mendekati lokasi karena berada di kawasan permukiman padat. Selama pemadaman, jaringan listrik PLN pun padam. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. 5 orang tersambar petir di Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu sore hingga menyebabkan 3 orang diantaranya tewas di lokasi. Para korban tersambar petir saat berteduh di sebuah gubuk di tengah sawah. Dari video amatir yang direkam terlihat warga panik sesaat setelah 5 orang tersambar petir. Mereka sedang berteduh di gubuk tengah sawah di Desa Cibelok, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu sore. Akibat sambaran petir, para korban langsung tergeletak di tanah. Saat diperiksa, 3 orang diantaranya meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 1 orang lainnya kritis. Sementara 1 korban lagi yang sempat pingsan kabur di bonceng sepeda motor, diduga panik dan ketakutan setelah siuman. Hujan terjadi petir 2 kali. Kejadian itu jam berapa waktu itu Pak? Ya, aku nggak bikin itu kayaknya jam 4:30-an kayaknya. 3 korban tewas dan 1 yang kritis dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Saat kejadian, 2 korban tengah memancing di saluran irigasi, sementara korban lainnya sedang membajak sawah. 1 korban yang selamat dan kabur masih dicari karena menjadi saksi kunci peristiwa memilukan ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah. Seorang anak di Sragen, Jawa Tengah tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Diduga ia menganiaya sang ibu lantaran kesal kerap dinasehati. Dengan wajah tertunduk, Dian Purnomo digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Warga Kelurahan Sragen Wetan itu ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya hingga tewas. Kejahatan tersangka terungkap setelah dilakukan pembongkaran terhadap makam korban karena keluarga curiga dengan kematian wanita berusia 53 tahun itu tak wajar. Dari hasil autopsi jenazah korban ditemukan luka memar di bagian kepala dan tubuh korban. Semula tersangka Dian menyebut korban meninggal karena terpeleset di kamar mandi. Namun belakangan diketahui wanita Malang itu ternyata dianiaya oleh sang anak. Tersangka akhirnya mengakui perbuatannya yang telah memukul korban hingga tewas. Lelaki berusia 33 tahun itu tega menganiaya ibu kandungnya lantaran kesal kerap dinasihati oleh sang ibu. Motif dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh korban pelaku terhadap korban ini adalah karena memang 2 keluarga ini
sehari-hari tinggalnya bersama ibu dan anak, yang bersama anak kandung, anak tunggal. Memang kesehariannya juga kesulitan ekonomi, sehingga si ibu kerap memberikan nasihat kepada si anak. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Liburan pasangan suami istri di Pasuruan, Jawa Timur berujung petaka. Nyawa sang istri dihabisi suaminya lantaran cemburu karena menduga korban berselingkuh dengan pria lain. Liburan berdarah membawa nyawa seorang wanita melayang di tangan suaminya. Sebuah villa di Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seketika mengundang perhatian masyarakat. Tempat yang sejatinya biasa dipakai untuk rehat bersama keluarga, mendadak berubah menjadi TKP pembunuhan yang mencekam. Nah, kita tahunya ya dari anak-anak itu status. Oh, status. Ya, terus kita kesini aja. Ya, Desi Rosiana, wanita 23 tahun, didapati tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar tempatnya menyewa villa. Kondisi tubuhnya tersungkur di bak kamar mandi. Temuan jasadnya pertama kali diketahui oleh pemilik villa. Saat itu tak ada satupun orang di dalam kamar, sebab suaminya yang diketahui menginap bersama korban sudah pergi meninggalkan wanita asal Gunung Gangsir tersebut. Dari situlah pemilik villa langsung menghubungi aparat berwenang. Dan terkuaklah sebab musabab liburan berdarah itu terjadi. Hasanuddin yang tak lain adalah suami korban menjadi satu-satunya dalang kematian Desi. Berselimut di balik rasa cemburu, pria warga desa Kedung Banteng itu nekat menghabisi wanita yang dinikahinya sejak 2012 silam. Sebenarnya kala itu tersangka sengaja mengajak istrinya berlibur di villa untuk membicarakan dugaan perselingkuhan istrinya. Dalam obrolan sebelum petaka terjadi, ia menasehati sang istri agar menyudahi hubungannya dengan pria lain. Namun korban berkelit bahwa selama ini dirinya hanya berkomunikasi melalui pesan singkat dan tak pernah bertemu secara langsung. Rasa cemburu yang tak terkontrol, tak heran bisa membuat siapapun gelap mata. Motifnya ini dilatar belakangi karena rasa cemburu, dan setelah itu mungkin korban setelah meninggal dunia, korban tersangka tersebut keluar dari villa untuk ke Polres untuk menyerahkan diri. Malam yang seharusnya diisi dengan keharmonisan pasangan suami istri sontak berubah saat korban dianiaya tersangka hingga tewas. Kala Hasanuddin melihat ada foto lelaki lain di ponsel milik istrinya. Dalam penangkapannya, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa bantal, sandal, dan baju korban. Kini buah pahitlah yang harus ia tanggung. Ancaman 15 tahun penjara pun menantinya. Tim Liputan melaporkan. Bermain imbang tanpa gol, Timnas Indonesia dan Thailand harus puas berbagi poin. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Utri Farza. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, demi mendapatkan harga minyak goreng curah murah, sejumlah warga di Bojong Genteng, Sukabumi, Jawa Barat rela antre hingga berjam-jam. 1 liter minyak goreng curah dijual seharga Rp14.000. Beginilah antrian warga Desa Berkah, Kecamatan Bojong Genteng, Sukabumi saat akan membeli minyak goreng curah murah. Dengan membawa jerigen, warga rela antre hingga berjam-jam. Untuk mendapatkan minyak goreng murah, warga juga diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Sejumlah warga mengaku cukup terbantu dengan adanya kegiatan ini.
Ini Pak Kakak sehubungan untuk meringankan masyarakat, saya kualifikasikan di RT-nya gitu. Jadi saya anterin ke setiap rumahnya. Per kakak dapat berapa jatah? Jatah 5 liter atau 10 liter Paling maksimalnya. banyak 10 liter ini rata-rata 5 liter. Curah sih, bening bagus. Harganya juga murah. Berapa per kilo? Per liter. Per liter berapa? 14.000. Emang di warung biasanya berapa, Neng? Sekitar 15.000. Dalam operasi pasar murah kali ini, 1 liter minyak goreng curah dijual seharga Rp14.000. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana bernama Minyak Kita sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan ketersediaan dan harga minyak goreng. Ya, Minyak Kita dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Bertempat di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana ukuran 1 liter seharga Rp14.000. Minyak goreng dengan nama Minyak Kita merupakan program lanjutan dari program sebelumnya, yaitu minyak goreng curah rakyat. Jadi curah apa tutup? Enggak, curah tetap. Curah tetap, ya tidak ada perubahan apapun. Ada ini tambahan. Ya. Tambahan, ya. Pak Menteri, curah itu lossnya banyak Pak di jalan. Iya, makanya curah itu katanya banyak bocor ya. Belum di pasar kadang-kadang bisa macam-macam. Jadi boleh pilih. Boleh distribusi pakai Minyak Kita atau curah. Silahkan. Sama dengan yang mau beli, karena ini harus ada pertanggungjawaban. Boleh peduli lindung, boleh KTP. Menteri Perdagangan menambahkan distribusi Minyak Kita telah dimulai sejak Rabu kemarin ke seluruh Indonesia secara bertahap. Selain untuk menjaga ketersediaan stok, minyak goreng kemasan yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan juga memiliki kemasan yang lebih kuat dan juga lebih rapi, sehingga diharapkan distribusi minyak goreng ke seluruh Indonesia bisa lebih murah dan juga lebih aman. Dari Jakarta, Janet Lee dan Sri Indro melaporkan. Dan untuk mengetahui distribusi dan harga minyak goreng merek Minyak Kita, kita sudah terhubung dengan rekan kami Aditya Eko dan Oki Ardan yang saat ini berada di Pasar Palmerah, Jakarta. Silahkan Adit dengan laporan Anda. Baik Sela dan juga Utri, ada kabar baik yang datang bagi masyarakat maupun juga khususnya para ibu-ibu yang mana setiap hari harus berbelanja minyak goreng di sejumlah pasar atau di warung-warung terdekat. Bahwa memang kemarin pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah merilis atau meluncurkan minyak goreng curah berkemasan dengan merek Minyak Kita, di mana nanti akan dijual atau dibanderol Rp14.000 per liternya yang akan diberikan kepada masyarakat khusus di seluruh Indonesia. Di mana memang nantinya minyak kita ini atau bermerek minyak kita ini akan didistribusikan di seluruh pasar dan warung-warung di pasar tradisional maupun di swalayan yang ada di kawasan Indonesia. Memang tujuan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pendistribusian dengan memiliki standar dan juga mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, begitu juga untuk menetapkan harga eceran atau melakukan harga eceran tertinggi yang kini masih tinggi di sekitaran pasaran kawasan DKI Jakarta dan maupun juga sekitarnya. Memang hingga saat ini kami belum masih menemukan minyak goreng curah berkemasan atau merek goreng curah sederhana yang berkemasan di kawasan Pasar Palmerah, Jakarta Pusat pada pagi hari ini, di mana memang hanya saja masih ada minyak goreng bermerek minyak goreng curah ya tanpa merek yang dibanderol harga Rp15.000 per liternya, di mana memang hingga saat ini harga minyak goreng curah masih belum memiliki harga eceran tertinggi yang ada di kawasan pasaran-kawasan DKI Jakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, demikian laporan Aditya Eko dan juga juru kamera Oki Ardan dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Ya pemirsa, harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha di sejumlah pasar tradisional di daerah masih mengalami lonjakan, terutama untuk komoditas cabai. Nah ini nih, sementara itu harga daging ayam juga mulai meroket dalam 3 hari terakhir. Di Pasar Semi Modern, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, harga daging ayam dalam sepekan terakhir terus mengalami kenaikan. Harga sebelumnya hanya mencapai Rp32.000 per kilogramnya, kini mencapai Rp38.000 per kilogram.
Kenaikan dipastikan karena semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha. Sementara itu melejitnya harga pangan jelang Idul Adha di Surabaya terpantau di pasar tradisional Wonokromo Rabu siang. Kenaikan yang masih tak wajar yakni pada harga cabai rawit yang kini berada di harga Rp100.000 per kilogramnya dari harga normal Rp30.000 per kilogram. Cabai merah besar dalam 3 hari ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari semula per kilo Rp40.000 kini menjadi Rp100.000. Ini berarti setiap harinya naik Rp20.000. Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di sejumlah pasar di Jakarta terus mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Adha. Ya, harga cabai rawit merah yang paling melonjak drastis kini sudah menyentuh angka Rp120.000 per kilogram. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi bumbu dapur di pasar tradisional Tomang Barat, Jakarta Barat, Rabu siang terus merangkak naik. Harga cabai rawit merah kini tembus Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogramnya. Padahal 2 pekan lalu harganya masih Rp60.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah kini mencapai Rp80.000 per kilogramnya, naik Rp30.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena minimnya pasokan mendekati Hari Raya Idul Adha. Masih seputar pasokan, jadi hasil panen yang masih belum ada. Oh, hasil panennya belum ini ya? Betul, belum maksimal, sehingga belum mencukupi target untuk pasar di seluruh Jakarta ini. Sementara di pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah juga sudah menyentuh angka Rp120.000 per kilogram. Bahkan jika pasokan cabai dari petani terus minim, para pedagang memprediksi harga cabai ini akan terus mengalami kenaikan hingga Rp150.000 per kilogram mendekati Hari Raya Idul Adha. Diperkirakan bisa jadi nyampe 150 kayak tahun kemarin. Ya paling kita nanggapinya mau gak mau harus tetap beli, tapi belanjanya dikurangin gitu. Hanya bis kintal jadi setengahnya dari itu gitu. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di pasar tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain cabai dan bawang, harga ayam kampung perlahan naik menjadi Rp56.000 dari sebelumnya Rp38.000 per ekor. Harga telur ayam juga kian meroket hingga menembus angka Rp29.000 dari semula hanya Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini membuat omset penjualan para pedagang menurun drastis akibat kian sepinya jumlah pembeli. Tim Liputan melaporkan. Ya, beralih ke informasi Piala AFF U19, Timnas Indonesia dan Thailand harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol. Nah, pertandingan berjalan menarik. Kedua tim banyak menghasilkan peluang, namun sayang tak ada yang berbuah gol. Timnas Indonesia harus puas berbagi angka dengan Thailand usai bermain imbang 0-0 pada laga ketiga grup A Piala AFF U19 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Rabu malam. Tampil di hadapan publik sendiri, tim Garuda Nusantara tampil agresif sejak awal babak pertama. Baru 9 menit laga berjalan, Ronaldo Kuate hampir membuka keunggulan Timnas Indonesia ketika bola sepakannya berhasil melewati kiper Thailand, namun sayang gagal berbuah gol. Tim asuhan Sinteyong tak berhenti menggempur pertahanan tim Gajah Putih. Pada menit ke-23, lagi-lagi peluang tuan rumah untuk unggul harus gagal. Ferdiansyah yang menerima umpan matang tak mampu menyelesaikannya dengan baik. Pada paruh kedua, Thailand bangkit dan banyak mengancam pertahanan merah putih. Pada menit ke-56, Krokpon Arbram hampir membuka skor untuk Thailand, andai sundulannya tidak melenceng. Peluang terbaik Thailand kembali hadir pada menit 73, namun kiper Cahya Supriyadi berhasil mengamankan gawangnya dari kebobolan. Hingga peluit akhir berbunyi tak ada gol yang tercipta.
Hasil imbang membuat Indonesia untuk sementara turun ke peringkat 4, sementara Thailand bertahan di 2 besar klasemen grup A. Kita beralih ke ajang semifinal Piala Presiden 2022. PSS Sleman yang akan tampil dengan dukungan penuh ribuan supporternya bersiap menghadapi Borneo FC. Ya, pada laga lain duel tak kalah sengit akan mempertemukan PSIS Semarang melawan Arema FC. Semifinal Piala Presiden 2022 akan dibuka dari duel sengit 2 tim kuat antara PSIS Semarang melawan Arema FC di Stadion Jatidiri Kamis sore. Tajamnya lini depan menjadi andalan utama Laskar Mahesa Jenar yang telah mengoleksi 16 gol. Salah satu aktor utama kreator serangan PSIS adalah Wawan Febrianto. Pemain berusia 28 tahun ini tercatat sebagai top assist sementara Piala Presiden 2022. Tidak hanya itu, Wawan juga telah mencetak 1 gol dan 64 umpan sukses yang membuat keberadaannya begitu vital di lini tengah PSIS. Sementara di kubu lawan, Arema FC juga tidak bisa dianggap remeh. Meski catatan golnya tidak begitu mentereng, tapi Arema sangat kokoh dalam bertahan. Penjaga gawang Singoedan Edilson Maringa jadi pahlawannya. Dari 4 laga yang telah dimainkan Maringa bersama Arema, ia hanya baru kebobolan 1 gol ketika melawan PSM Makassar di fase grup. Menarik untuk dinanti pertandingan antara PSIS sebagai tim terproduktif di Piala Presiden menghadapi kokohnya barisan pertahanan Arema. Pada laga semifinal lain, duel tak kalah seru mempertemukan PSS Sleman menghadapi Borneo FC di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta, Kamis malam. Di leg pertama ini PSS jelas lebih diuntungkan karena akan tampil di hadapan ribuan supporter Lang Jawa untuk pertama kalinya di Piala Presiden 2022. Laju Lang Jawa hingga sampai ke semifinal sangat mengejutkan dengan berhasil mengalahkan tim kuat Persib Bandung di babak 8 besar. Namun PSS jelas harus mewaspadai dua pemain depan Borneo FC yang begitu tajam, yakni Stefano Lillipali dan Mateus Pato. Keduanya sama-sama telah mengoleksi 3 gol. Jika tidak melakukan penjagaan ketat terhadap Lillipali dan Pato, bukan tidak mungkin gawang Lang Jawa bisa kebobolan karena ketajamannya. Tim Liputan melaporkan. Dalam perayaan 10 tahun Diaspora, Indonesia Diaspora Network siap mendukung pemerintah dalam membangun ibu kota negara Nusantara. Ya, para diaspora yang tersebar di berbagai negara akan ikut andil dalam pembangunan IKN dengan menarik minat investor melalui jejaring diaspora. Indonesia Diaspora Network (IDN Global) menggelar acara 10 tahun Gerakan Diaspora Indonesia bertema Future Indonesia pada Rabu siang. Acara yang diikuti oleh para diaspora dari berbagai belahan dunia ini digelar di 2 lokasi sekaligus, yakni SCTV Tower Jakarta dan Titik Nol IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam acara ini, IDN Global mendukung pemerintah dalam membangun ibu kota negara Nusantara. Diaspora akan ikut andil saat pembangunan IKN dengan menarik minat investor melalui jejaring diaspora. Para diaspora yang tersebar di berbagai negara memiliki posisi strategis karena akan lebih mudah menggaungkan rencana pemindahan ibu kota ke masyarakat global. Membangun negeri Indonesia itu tidak harus pulang posisinya, tapi berkontribusi dari mancanegara pun borderless sangat bisa dimungkinkan. Banyak sudah contohnya, Mbak. Banyak akademisi-akademisi itu meskipun mereka ini ya sudah punya posisi nyaman dan mapan di luar negeri, tapi mereka sering secara reguler itu memberikan update tentang ilmu pengetahuan yang terbaru. Selain itu, IDN Global juga berencana mengimplementasikan program digitalisasi desa dan donasi buku dari seluruh dunia melalui program Buku Jendela Dunia. Saat ini lokasi ibu kota negara masih berupa hutan. Namun beberapa sarana untuk mendukung pembangunan seperti penyiapan pelabuhan, sarana jalan, hingga air bersih tengah dalam pengerjaan. Tim Liputan melaporkan.
Ya, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ya, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita adalah harapan mereka. Ya, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladraf. Dan saya Utri Farza pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa. Sampai jumpa.